Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Windy Permata Suyono, SAK MAK, dan juga Dr. Rida Prihatni, SE MSc, AKCA CMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen S1 Akuntansi B, dan juga teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memaparkan materi mengenai perilaku biaya, yaitu analisis dan penggunaannya. Boleh di next slide? Oke, untuk anggota dari kelompok 3 sendiri, yang pertama ada Lena Sari Dwi Yulianti, lalu ada saya sendiri yaitu Muhammad Adiar Alam, dan juga ada Khalid Jaisya Ahmad, dan yang terakhir ada Devita Saputri. Boleh di next slide? Oke, untuk materi pertama terkait dengan tipe-tipe perilaku biaya akan dilanjutkan oleh Lena Sari Dwi Yulianti. Kepada Lena, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu terkait tipe-tipe perilaku biaya. Di sini akan dibahas dua biaya, yaitu ada biaya variabel dan biaya tetap, di mana biaya ini tuh juga udah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Yang pertama di sini ada biaya variabel, di mana biaya variabel ini merupakan biaya yang jumlahnya berubah terhadap perubahan aktivitas. Jadi biaya variabel per unit selalu konstan, tapi berubah apabila ada perubahan aktivitas. Suatu biaya bersifat variabel itu karena suatu hal yang disebut basis aktivitas. Nah, basis aktivitas itu sendiri merupakan ukuran segala sesuatu yang menyebabkan adanya biaya variabel. Nah, contohnya dari biaya aktivitas itu ada jam tenaga kerja langsung, ada jam mesin, unit yang diproduksi, dan unit yang dijual. Nah, di sini kita ambil contoh perusahaan Nuxtec Expedition yang memberikan jasa wisata penelusuran sungai di North Cascade Mountain, di mana perusahaan ini tuh menyediakan peralatan yang diperlukan dan para tamunya nih. Tapi biaya untuk makanan para tamunya itu sebesar $30 untuk setiap tamu. Nah, biaya tersebut tuh tidak akan berubah dan tidak dipengaruhi oleh berapapun jumlah tamu yang berpartisipasi. Nah, di sini ada gambarnya di mana berapapun jumlah tamunya, ada di sini 250 tamu, 500, 750, bahkan 1000, namun biaya makanan untuk setiap tamunya itu tetap pada $30. Jadi tinggal dikalikan saja, yaitu jumlah tamunya 250 dikalikan dengan biaya makanannya $30, total biaya makanannya itu 7.500. Begitu juga seterusnya. Nah, pemahaman bahwa biaya variabel per unit selalu konstan, tetapi berubah apabila ada perubahan aktivitas yang sangat penting dalam proses pemahaman pola perilaku biaya. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya di sini ada biaya variabel sejati versus biaya variabel bertahap. Nah, yang pertama di sini bahas dulu biaya variabel sejati atau true variable cost, di mana biaya ini merupakan biaya proporsional karena jumlah yang digunakan selama satu periode akan memiliki proporsi langsung dengan tingkat aktivitasnya. Nah, di sini contohnya tuh dari biaya variabel sejati ada biaya bahan langsung ya, di mana di sini sumbu X-nya itu ada volume dan sumbu Y-nya ini ada biaya, dan garisnya ini meningkat terus ke atas. Grafik ini menunjukkan bahwa total biaya makanan tuh terus meningkat secara proporsional seiring bertambahnya jumlah tamu. Artinya semakin banyak tamu yang dilayani, maka semakin besar total biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, terus yang kedua ada biaya variabel bertahap atau step variable cost, di mana ini merupakan sumber daya yang diperoleh dalam jumlah besar. Contohnya seperti biaya pekerja pemeliharaan dan yang biayanya meningkat atau berkurang hanya karena adanya perubahan yang besar dalam tingkat aktivitasnya. Nah, di sini grafiknya ini menunjukkan bahwa biaya makanan per unit atau per tamu tetap konstan meskipun jumlah tamu terus bertambah. Ini mencerminkan karakteristik dari biaya variabel itu sendiri, yaitu biaya per unit akan tetap meskipun total biayanya meningkat. Gitu. Boleh di next. Oke, kemudian ada asumsi linearitas dan rentang relevan.
Berkaitan dengan biaya variabel, diasumsikan bahwa adanya hubungan yang linear antara biaya dan volume, kecuali dalam kasus biaya variabel bertahap. Biaya kurvilinear merupakan garis lurus dalam rentang sempit suatu aktivitas yang disebut rentang relevan. Nah, rentang relevan itu sendiri merupakan rentang aktivitas yang mencakup validitas asumsi yang dibuat oleh manajemen mengenai perilaku biaya. Boleh di next. Kemudian biaya yang kedua itu ada biaya tetap, di mana ini merupakan biaya yang bersifat konstan karena jumlah biaya tetap per unit akan semakin kecil bila tingkat aktivitasnya naik. Terus ada tipe-tipe biaya tetap. Biaya tetap biasanya disebut juga sebagai biaya kapasitas karena adanya gedung, peralatan, dan karyawan profesional yang terlatih dan item lainnya yang dibutuhkan untuk menyediakan kapasitas pokok untuk mempertahankan aktivitasnya. Biaya tetap itu sendiri, biaya tetap telah ditentukan. Biaya tetap ini dibagi jadi beberapa lagi di sini. Yang pertama ada biaya tetap yang telah ditentukan atau committed fixed cost yang berkaitan dengan investasi fasilitas, peralatan, dan struktur organisasi pokok dalam perusahaan. Contohnya yaitu adanya penyusutan gedung dan peralatan, pajak bangunan, asuransi, dan gaji manajemen maupun karyawan. Nah, biaya ini tuh dipengaruhi oleh dua faktor yang berkaitan. Yang pertama di sini biaya-biaya tersebut bersifat jangka panjang. Kemudian yang kedua tidak dapat dikurangi menjadi nol meskipun pada jangka pendek tanpa mengganggu tingkat profitabilitas atau tujuan jangka panjang organisasi. Boleh di next. Kemudian yang kedua itu ada biaya tetap kebijakan. Biaya ini disebabkan oleh keputusan tahunan yang dibuat manajemen untuk membelanjakan biaya tetap tertentu. Contohnya yaitu iklan, riset, hubungan masyarakat, dan magang untuk para mahasiswa. Biaya ini juga dipengaruhi oleh dua faktor perbedaan pokok yang telah ditentukan. Yang pertama di sini ada perencanaan untuk biaya tetap kebijakan biasanya untuk jangka waktu yang lebih pendek. Terus yang kedua, biaya tetap kebijakan dapat dibuat jangka pendek dengan pengaruh negatif yang minimal terhadap tujuan perusahaan jangka panjang. Kemudian di sini ada yang namanya tren biaya tetap, di mana tren di beberapa perusahaan ini menunjukkan bahwa biaya tetap semakin besar porsinya dibandingkan dengan biaya variabel. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada biaya tetap dan rentang relevan. Perencanaan tingkat aktivitas akan mempengaruhi total biaya tetap kebijakan. Jika total biaya tetap kebijakan telah ditetapkan, maka tingkat aktivitas yang aktual tidak akan terpengaruh. Eh, Rentang relevan itu sendiri tadi udah disinggung di biaya variabel sebelumnya. Kalau rentang relevan ini adalah rentang aktivitas di mana adanya hubungan antara biaya dan aktivitas tetap yang valid. Dalam rentang ini, biaya tetap ini tuh benar-benar tetap gitu ya jumlahnya. Terus, jika aktivitas melebihi rentang relevan, maka biaya tetap ini bisa berubah. Misalnya dengan adanya perluasan fasilitas atau penambahan kapasitas. Nah, rentang relevan aktivitas untuk biaya tetap adalah rentang aktivitas pada saat grafik biaya berbentuk garis lurus. Pada saat perusahaan memperluas tingkat aktivitasnya, maka perluasan tersebut menuntut fasilitas lebih banyak atau tim manajemen kunci yang dibutuhkan untuk perluasan tersebut. Akibatnya akan semakin banyak fasilitas yang dibangun dan posisi baru manajemen akan mengakibatkan biaya tetap yang telah ditentukan. Boleh di next. Nah, kemudian yang ketiga, di sini ada biaya semi variabel atau mixed cost. Eh, Biaya semi variabel ini merupakan biaya yang terdiri atas elemen biaya variabel maupun biaya tetap. Biaya ini juga dikenal sebagai biaya campuran. Berikut ini ada rumus persamaan untuk garis lurus antara biaya semi variabel dengan tingkat aktivitasnya. Di sini rumusnya yaitu ada Y sama dengan A plus BX, di mana uh, Y itu sendiri adalah total biaya dari biaya semi variabel ini, kemudian yang A itu adalah total biaya tetapnya, titik potong pada garis vertikal atau sumbu X, kemudian yang B biaya variabel per unit aktivitas atau kemiringan atau slope-nya, dan yang X itu tingkat aktivitasnya.
Kemudian ada contoh soalnya di next slide. Nah, di sini kita ambil contoh soal, itu perusahaan Norsec Expedition. Perusahaan harus membayar ongkos lisensi $25.000 per tahun ditambah dengan $3 untuk setiap kelompok arung jeram. Biaya tambahan ini harus disetorkan ke Departemen Sumber Daya Alam. Jika perusahaan memberangkatkan 1.000 kelompok arung jeram pada tahun ini, total lisensi yang dibayarkan adalah $28.000, di mana 28.000 ini terdiri atas biaya tetapnya 25.000 dan 3.000, di sini ada kesalahannya, 3.000 dari biaya variabelnya. Anggaplah perusahaan ini merencanakan untuk memberangkatkan 800 kelompok arung jeram pada tahun depan. Maka cara menghitungnya di sini jawab Y sama dengan A plus BX. Tadi A-nya itu total biaya tetapnya yaitu 25.000 plus B-nya itu biaya variabel, ya biaya variabelnya itu $3 dikali X-nya itu tingkat aktivitasnya yaitu 800 kelompok. Jadi sama dengan 25.000 plus 3 dikali 800 sama dengan 2.400, maka ditambahkan dengan 25.000 jadi totalnya 27.400. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut tentang biaya semi variabel oleh rekan saya, Khalid Desya Ahmad. Dipersilakan. Ya baik, terima kasih untuk Lena Sari. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mendiagnosis perilaku biaya dengan metode scatter graph. Nah, di sini kita ada beberapa metode yang diawali dengan metode scatter graph dulu. Jadi scatter graph itu juga dikenal sebagai diagram pencar, yang adalah alat visual yang digunakan dalam analisis data untuk menunjukkan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Nah, di sini ada dua hal penting dalam scatter graph, seperti pada grafik-grafik pada umumnya ada yang namanya X dan Y. Nah, kalau X ini itu disebutnya aktivitas, di mana diplot dalam sumbu horizontal, aktivitas ditentukan sebagai variabel independen karena menjadi penyebab dari perubahan biaya. Nah, sementara Y disebutnya di sini itu total biaya pemeliharaan, yang mana diplot dalam sumbu vertikal. Nah, biaya ini ditentukan sebagai variabel dependen karena besarnya biaya akan dipengaruhi oleh tingkat aktivitas. Jika aktivitasnya meningkat, otomatis biayanya juga akan meningkat. Boleh di next. Nah, oke, di sini langsung masuk ke contoh kasusnya. Di sini kita mengambil kasus dari Brandline Hospital. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa di screenshot dulu atau dilihat di buku eh, akuntansi manajemennya pada halaman 275, yang mana di sini nanti kita untuk beberapa metode ke depan akan menggunakan soal dari kasus Brandline Hospital. Nah, di sini pada bulan Januari, tingkat aktivitas rawat inapnya itu 5.600 dengan biaya pemeliharaan 7.900. Untuk bulan Februari, rawat inapnya 7.100 dengan biaya pemeliharaannya $8.500. Dilanjut pada bulan Maret, tuh rawat inapnya sekitar 5.000 dan biaya pemeliharaannya sebesar $7.400 dan begitu seterusnya. Nah, di sini langkah pertama dalam analisis biaya dan aktivitas, yaitu kedua data tersebut nanti akan diplot dalam scatter graph. Plot ini akan memberikan gambaran apakah ada masalah non-linearitas atau masalah lain dalam data. Nah, scatter graph ini scatter graph biaya pemeliharaan dengan jumlah pasien di rumah sakit Brandline ada dua hal tadi yang dapat disajikan, bisa dilihat di bagian kanannya ada X dan Y-nya. Nah, di X ini itu aktivitasnya yaitu rawat inap, dan di Y-nya ini yaitu biaya pemeliharaan. Oke, di sini kita langsung menghitung untuk estimasi biaya variabelnya itu berapa dulu. Jadi di total biaya untuk di 7.300 hari rawat inap pasien itu sebesar $9.100 biaya pemeliharaannya. Nah, untuk elemen biaya tetapnya ini sudah ditentukan dari soal, bisa dilihat di grafiknya lagi. Di sini ada bagian bawah kiri, ada intersepsi untuk biaya tetapnya itu sebesar $3.300. Nah, baru dikurangkan, sehingga menghasilkan estimasi total biaya variabel untuk 7.300 rawat inap itu sebesar
5.800. Nah, rata-rata biaya variabel per unit untuk jumlah pasien sebesar 7.300 per harinya dihitung dengan cara yang berikut ini. Nah, di sini untuk biaya variabel per unitnya tinggal dibagi saja dari estimasi total biaya variabel sebesar $5.800 dibagi dengan jumlah pasien yang ada di hari tersebut, yaitu 7.300 pasien. Dan di sini menghasilkan biaya variabel per unitnya itu $0,79 per rawat inap. Nah, dengan mengombinasikan estimasi biaya tetap dan biaya variabel perawat inap tadi, hubungan antara biaya dan aktivitas dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y-nya tadi sama dengan $3.300 ditambah $0,79 X, yang mana Y tadi itu kan aktivitas rawat inap. Untuk $3.300 tadi itu untuk biaya tetapnya, dan $0,799 tadi untuk biaya variabel, dan X-nya itu untuk rawat inap, maaf, untuk Y-nya itu biaya pemeliharaan, di mana X ini adalah jumlah pasien dalam satu hari. Nah, mungkin teman-teman bisa dilihat di scatter graph-nya di sini. Berdasarkan pengamatannya, tampak jelas bahwa biaya pemeliharaan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah pasien ya, teman-teman. Selanjutnya, scatter graph menunjukkan bahwa hubungan antara biaya pemeliharaan dan jumlah pasien mendekati hubungan yang linear, yang lurus ya, ditarik dari data yang tersedia dan tersaji. Nah, perilaku biaya dapat dikatakan linear bila hubungan antara keduanya mendekati garis lurus. Nah, perhatikan juga bahwa hubungan keduanya tidak sepenuhnya berbentuk garis lurus. Nah, dalam kondisi yang nyata, sebenarnya jarang banget nih, teman-teman, yang ada namanya hubungan yang sepenuhnya bergaris lurus atau linear. Nah, karena garis regresi tersebut memotong sumbu Y pada $3.300, nah jumlah tersebut menunjukkan elemen biaya tetap yang seperti saya bilang tadi. Nah, kalau misalnya memotong sumbu Y, otomatis di bagian sisi X-nya atau rawat inapnya itu 0. Sehingga untuk garisnya itu 0,3300 seperti di gambar sebelah kiri bawah itu sudah sesuai ya, teman-teman, untuk biaya tetapnya. Nah, untuk biaya variabelnya dapat dihitung dengan mengurangi total biaya dengan biaya tetap pada setiap titik di sepanjang garis regresi. Nah, karena titik yang menunjukkan jumlah hari rawat inap sebesar 7.300 terletak pada garis regresi, kita dapat menggunakan untuk menghitung biaya variabel, dan biaya variabel ini ditentukan sebesar 79,5 sen per hari rawat inap yang dihitung dengan cara yang tadi saya sebut. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada lanjutan kasus dengan poin-poin yang berbeda tentunya. Kalau tadi kan di bagian Y-nya itu biaya pemeliharaan, akan tetapi di sini untuk Y-nya itu upah perawatan bagi para perawat di rumah sakit Brandline tadi. Nah, di sini eh, seluruh perawat di sini itu tetap ya di rumah sakit tersebut mampu menangani 7.000 pasien per hari selama sebulan. Nah, apabila jumlah pasien ini melebihi besaran tadi ya, teman-teman, rumah sakit harus merekrut perawat paruh waktu untuk membantu menangani pasien yang lainnya yang melebihi kapasitas tadi. Nah, biaya dan aktivitas perawat disajikan dalam eh, scatter graph di sebelah kiri ya, teman-teman. Nah, dengan melihat pada scatter graph, terlihat bahwa dua buah garis dapat ditarik dari plot tersebut. Nah, dua buah garis menunjukkan kondisi yang lebih nyata dibandingkan dengan hanya menarik satu garis saja. Jika jumlah pasien tidak lebih dari 7.000, upah perawat adalah biaya tetap. Namun, jika lebih dari 7.000 pasien, upah perawat bisa bersifat semi variabel. Nah, hal ini terjadi karena perawat tetap hanya mampu menangani 7.000 pasien saja. Perawat tetap tadi ya, teman-teman, bisa menangani 7.000 pasien saja. Nah, lebih dari jumlah tersebut akan ditangani oleh perawat yang sudah direkrut untuk bekerja paruh waktu yang berdampak pada peningkatan biaya upah tentunya. Nah, konsekuensinya, dua garis lurus atau dua persamaan tadi akan digunakan untuk memperhitungkan total upah perawat tersebut. Satu untuk rentang relevan antara 5.600 sampai 7.000 pasien, dan satunya lagi untuk rentang relevan antara 7.000 sampai 8.000 pasien. Oke, selanjutnya ada lagi sebelah kanan
dengan eh, titik garis Y-nya itu biaya telepon. Nah, akan tetapi dibandingkan biaya telepon dengan kasus-kasus sebelumnya, di sini untuk tempat plot titik-titiknya ini sangat namanya abstrak ya teman-teman, tidak ada keterkaitan garis lurusnya. Nah, jadi kalau misalnya biaya perawatan ditagih melalui telepon, jadi biaya tersebut sebenarnya tidak terekam dalam catatan biaya rumah sakit. Nah, jadi terbukti bahwa biaya telepon bervariasi dari waktu ke waktu dan tidak berkaitan dengan jumlah pasien. Jadi kalau misalkan di rumah sakit kan tentunya eh, sesuai kemauan dari pasiennya ya teman-teman. Jadi tergantung pasiennya sendiri. Jadi nggak ada ketetapan yang diharuskan. Ada hal lain yang menjadi penyebab besarnya biaya telepon. Oleh karena itu, tidak masuk akal kalau untuk melakukan analisis biaya ini lebih lanjut. Nah, kalau membuat pola data akan membantu analisis untuk melakukan diagnosis situasi seperti ini. Oke, boleh di next. Oh, kita lanjut ke metode yang berikutnya, yang namanya itu metode tinggi rendah atau high-low method. Yang mana analisis variabel dengan menggunakan metode tinggi rendah atau high low method dimulai dengan mengidentifikasi periode dengan tingkat aktivitas yang paling rendah dan yang paling tinggi. Nah, namun kadang-kadang tinggi rendahnya tingkat aktivitas tidak sesuai dengan tinggi dan rendahnya biaya. Misalnya sebagai contoh, periode yang memiliki tingkat aktivitas tertinggi belum tentu memiliki biaya yang tertinggi. Meskipun demikian, tingkat aktivitas yang tertinggi dan terendah selalu digunakan untuk menganalisis biaya semi variabel apabila menggunakan metode tinggi rendah. Nah, alasannya adalah bahwa aktivitas menyebabkan adanya biaya, sehingga para analis akan menggunakan data yang mencerminkan kemungkinan terbesar perubahan aktivitas. Nah, metode tinggi rendah ini umumnya cukup sederhana dan mudah dilakukan, tetapi banyak mengandung cacat karena hanya menggunakan dua titik saja, teman-teman. Umumnya dua titik tidak cukup untuk menghasilkan hasil yang akurat dalam analisis biaya. Selanjutnya, periode yang tidak biasanya rendah atau tinggi dapat mengakibatkan ketidakakuratan hasilnya. Nah, rumus biaya yang diestimasi hanya dengan menggunakan data dari periode yang memiliki biaya abnormal akan menyebabkan kesalahan dalam menjanjikan hubungan biaya yang sesungguhnya. Nah, di sini Hmm, sudah tersedia ya teman-teman dari rumus dari biaya variabel untuk mencari metode tinggi rendah atau high low method yang mana Y2 min Y1 per X2 min X1. Mungkin di sini teman-teman udah pernah ketemu rumus semacam ini di persamaan di matematika waktu SMA mungkin ya. Nah, untuk Y2-nya ini biaya tingkat aktivitas tinggi dikurangi dengan Y1. Y1 itu biaya tingkat aktivitas rendah. Nah, sementara untuk X-nya itu aktivitas tinggi, untuk X2-nya dikurangi dengan X1-nya itu aktivitas rendah. Atau bisa disebut juga biaya variabel sama dengan perubahan biaya dibagi perubahan aktivitas. Boleh di next? Lanjut lagi ke contoh kasus untuk Hilo method tadi. Masih sama dengan Brandline Hospital, yang mana eh, dengan menggunakan metode tinggi rendah ini, pertama, kita harus mengidentifikasi periode dengan aktivitas terendah dan tertinggi, yang dalam hal ini adalah bulan Juni dan bulan Maret ya teman-teman. Yang mana biaya pemeliharaannya sudah paling tinggi dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah, kemudian data biaya dan aktivitas dari kedua periode tersebut digunakan untuk memperkirakan komponen biaya variabel. Yang di bawahnya itu, nah, tingkat aktivitas tertinggi di bulan Juni, yang mana eh, pasien rawat inapnya itu 8.000 dan biaya pemeliharaan itu mencapai $9.800. Nah, kalau untuk aktivitas terendahnya di bulan Maret itu pasien rawat inapnya sebanyak 5.000 dengan biaya pemeliharaannya sebesar $7.400. Nah, kalau misalnya dilihat dari perubahan rawat inapnya tadi, perubahan aktivitas tadi itu sebesar 3.000. Nah, sementara untuk perubahan biaya itu sebesar 2.400. Jadi kita bisa aplikasikan dengan rumus yang sudah saya berikan tadi, yaitu biaya variabel sama dengan perubahan biaya dibagi perubahan aktivitas, di mana perubahan biaya tadi sudah kita hitung sebesar $2.400 dibagi dengan $3.000,
sama dengan menghasilkan 0,8 dolar atau 8 sen per rawat inap. Nah, setelah kita menentukan biaya variabelnya, kita harus menentukan biaya tetapnya untuk menemukan persamaan dari kejadian ini, teman-teman. Nah, untuk total biayanya, eh, kita mengambil 9.800 dolar dikurang dengan 0,8 dolar dikali dengan 8.000 rawat inap. Nah, jadi kita bisa mengambil contoh di salah satu bulan saja. Dan di sini contohnya itu di bulan Juni. Jadi 0,8 tadi dikali 8.000 dikurang dengan 9.800 menghasilkan 3.400 dolar di biaya tetapnya. Sehingga menghasilkan persamaan Y sama dengan 3.400 dolar tadi biaya tetapnya ditambah dengan 0,8 dolar itu biaya variabelnya, X-nya itu total rawat inap atau total aktivitasnya. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa melihat di eh, diagram scatter graph ini, di mana garis lurus dapat digeser ke bawah sehingga lebih dekat ke titik-titik data yang lainnya. Karena di sini eh, dia hanya menghubungkan antara titik terendah dengan titik tertingginya saja, teman-teman. Sehingga tidak mendekati titik-titik yang lain. Padahal untuk menentukan hasil yang relevan, yang tepat itu tentunya harus berdekatan dengan titik-titik yang sudah ada di scatter graph ini. Dan karena alasan inilah, nah metode analisis biaya lainnya yang menggunakan titik-titik yang lebih banyak akan memberikan keakuratan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode tinggi rendah. Jika manajer memilih untuk menggunakan metode tinggi rendah, dia harus berhati-hati terhadap keterbatasan metode ini. Oke, boleh di next. Ya, lanjut ke metode berikutnya, teman-teman. Yang ketiga itu metode regresi kuadrat terkecil. Yang mana metode regresi kuadrat terkecil atau least square regression adalah metode yang memisahkan biaya variabel menjadi yang memisahkan biaya semi variabel menjadi komponen biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan seluruh data. Nah, garis regresi tadi dengan rumus yang sudah dijelaskan oleh saudari Lena Sari tadi, Y sama dengan A plus BX. Disesuaikan dengan data yang ada. Nah, dalam rumus tersebut, A itu mencerminkan biaya tetap dan B mencerminkan biaya variabel. Nah, bisa diperhatikan untuk scatter graph di bagian kanan lagi, teman-teman, di mana penyimpangan atau deviasi dari titik yang diplot dengan garis regresi diukur secara vertikal dalam grafik. Nah, penyimpangan vertikal ini disebut sebagai kesalahan regresi atau regression errors yang mana ada Y aktual dan Y estimasi dan menjadi kunci untuk memahami cara kerja metode regresi kuadrat terkecil. Nah, di sini tidak ada hal yang tersembunyi dalam metode ini. Metode ini secara sederhana menghitung garis regresi yang meminimalkan jumlah dari kuadrat jumlah dari kesalahan kuadrat residual atau the sum of squared errors yang mana rumus perhitungannya sangat rumit ya teman-teman dan melibatkan beberapa perhitungan. Tetapi pada prinsipnya itu sangatlah sederhana. Nah, di sini bisa dilihat ya teman, untuk A-nya sebesar 3.431 dolar dan untuk B-nya itu sebesar 0,759 dolar. Yang mana pada metode tinggi rendah tadi itu semuanya dibulatkan, teman-teman. Untuk A-nya tadi kan itu biaya tetapnya ya teman-teman. Di metode tinggi rendah itu sebesar 3.400. Cuman untuk di metode regresi kuadrat terkecil ini di lebih terperinci lagi, lebih lebih akurat dan lebih tepat dibandingkan yang tinggi rendah, yaitu sebesar 3.431 dolar. Sementara untuk biaya variabelnya itu yang sebelumnya di tinggi rendah itu sebesar 0,8, sekarang di regresi kuadrat dan regresi kuadrat terkecil dengan eh, keakuratan yang lebih tepat itu sebesar 0,759. Nah, jadi di sini sudah bisa membedakan ya antara tinggi rendah dan regresi kuadrat terkecil, yang mana tentunya untuk tinggi rendah metodenya itu bisa tergolong mudah, akan tetapi banyak mengalami kecacatan dalam pengujiannya. Akan tetapi untuk metode regresi kuadrat terkecil, untuk pengaplikasiannya atau penggunaannya itu
menggunakan metode yang sangat sulit, akan tetapi dengan keakuratan yang tetap. Nah, jadi sebagai manajemen yang baik, tentunya harus mempertimbangkan antara kedua metode tersebut agar nantinya bisa berpengaruh yang lebih baik ke perekonomian perusahaan. Oke, lanjut. Selain itu, untuk mengestimasi titik potong atau biaya tetap dan slope biaya variabel per unit, program regresi kuadrat terkecil biasanya menyediakan sejumlah manfaat statistik lainnya. Nah, contohnya itu disebut dengan adjusted R kuadrat. Yang mana adjusted R kuadrat ini koefisien determinasi yang telah ditentukan yang digunakan untuk menentukan tingkat kesesuaian atau goodness of fit. Nah, adjusted R kuadrat ini dapat memberikan informasi persentase variasi variabel dependen atau biaya yang disebabkan oleh variasi variabel independen atau aktivitas. Nah, adjusted R kuadrat ini bervariasi mulai dari 0% sampai dengan 100%, teman-teman. Nah, jadi semakin tinggi, semakin baik dalam kasus data biaya pemeliharaan di rumah sakit Brandline ini. Nah, R kuadrat adalah sebesar 90% yang menunjukkan bahwa 90% pada rumah sakit Brandline ini di biaya pemeliharaannya disebabkan oleh variasi hari rawat inap tentunya. Mereka saling berhubungan. Nah, angka ini cukup tinggi dan menunjukkan tingkat kesesuaian yang baik atau good fit. Nah, sebaliknya untuk R kuadrat yang rendah menunjukkan tingkat kesesuaian yang rendah atau poor fit. Nah, bila tingkat kesesuaiannya rendah, otomatis akuntansi manajerial diminta untuk memplot data dalam scatter graph untuk melakukan inspeksi visual. Nah, inspeksi visual ini merupakan inspeksi sekilas terhadap scatter graph yang akan menunjukkan bahwa hubungan antara biaya dan aktivitas relatif rendah atau hubungan tersebut tidak hanya sekedar hubungan garis lurus sederhana. Nah, dalam kasus tersebut dibutuhkannya analisis yang lebih lanjut. Oke, boleh di next. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Devita Saputri. Kepada Devita Saputri dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Khalid. Jadi selanjutnya di sini ada analisis regresi berganda. Jadi regresi berganda itu digunakan ketika biaya dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor. Pada sebelumnya dia diasumsikan hanya satu faktor yang mempengaruhi biaya variabel dalam biaya semi variabel, seperti hari rawat inap. Namun dalam beberapa kasus ada lebih dari satu faktor yang mempengaruhi, misalnya biaya pengiriman yang bergantung pada berat dan jumlah unit yang dikirim. Meskipun analisis ini lebih kompleks dibandingkan regresi sederhana, prinsip dasarnya itu tetap sama, yaitu menggunakan metode regresi kuadrat kecil. Boleh di next? Selanjutnya di sini mengapa kita perlu membuat format baru. Jadi pada laporan laba rugi tradisional itu disusun berdasarkan fungsi biaya tanpa membedakan perilaku biaya tetap dan variabel. Meskipun berguna untuk pelaporan eksternal, format ini kurang efektif untuk keperluan internal. Jadi manajer membutuhkan data biaya yang lebih jelas untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga digunakan pendekatan kontribusi yang memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Boleh di next. Yang ketiga di sini ada pendekatan kontribusi. Pada pendekatan kontribusi ini membagi biaya menjadi dua, yaitu tetap dan variabel. Penjualan dikurangi biaya variabel menghasilkan margin kontribusi, yang dimana margin kontribusi ini digunakan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Pendekatan ini lebih bermanfaat untuk analisis biaya volume laba dan pengambilan keputusan internal seperti penetapan harga dan manajemen sumber daya. Boleh di next. Selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh rekan saya Adi. Pada Adi dipersilakan. Oke, terima kasih. Jadi, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan contoh soal kaji ulang lagi, yaitu terkait dengan perilaku biaya. Nah, di sini ada kasus di mana Neptune Rental itu memberikan jasa sewa perahu, dan coba kita perhatikan data-data biaya berikut yang rentang relevannya itu 5.000 sampai dengan 8.000 jam operasi perahu. Eh,
bisa dilihat teman-teman untuk di sini total biaya dan juga jam operasinya. Untuk permintaan dari soalnya sendiri, yaitu hitunglah angka yang hilang dengan asumsi bahwa pola perilaku biaya itu tidak berubah dalam rentang relevan antara 5.000 sampai dengan 8.000 jam. Boleh di next slide? Oke, teman-teman. Jadi, dikarenakan kita kan disuruh untuk menghitung angka yang hilang ya, dengan asumsinya itu kalau misalkan pola perilaku biayanya itu tidak berubah dalam rentang relevan 5.000 sampai dengan 8.000 jam. Nah, untuk langkah yang pertama, jadi kita bisa mencari terkait dengan biaya variabel per jamnya, yaitu yang dapat dihitung dengan salah satu angka yang sudah ada, yaitu di sini 20.000. 20.000, 20.000 lalu dibagikan dengan 5.000 jamnya. Dan di situ kan bakalan ketemu untuk biaya variabel per jamnya yaitu $4 per jam. Nah, untuk selanjutnya kita kan melengkapi angka-angka yang hilang ya. Jadi kan kalau misalkan di sini untuk kita mencari biaya variabelnya, untuk yang jam operasinya 6.000 itu berarti kita bisa mengalihkan $4 tadi itu dengan 6.000. Jadi 4.000 dikali dengan 6.000 sama dengan itu $24.000 untuk biaya variabelnya. Lalu untuk yang 4 yang 7.000 jamnya itu bisa dikalikan dengan $4 lagi, yaitu akan menghasilkan sebesar $28.000. Lalu untuk yang terakhir, untuk biaya variabelnya eh, pada pada jam operasi 88.000 jam itu dikalikan dengan $4 per jam, yaitu akan menghasilkan $30.000. Nah, untuk biaya tetapnya sendiri, karena kan di sini kan biaya tetap itu akan selalu tetap ya dalam rentang kurun waktu tertentu. Jadi di sini untuk kita dalam melengkapi angka-angka yang hilang, kita akan tetap untuk stagnan di $168.000. Jadi baik di jam operasi 5.000 jam ataupun 6.000 jam ataupun 7.000 jam sampai dengan 8.000 jam akan tetap $168.000 dolar untuk biaya tetapnya. Lalu untuk total biayanya sendiri, kita bisa bisa hitung dari biaya variabel dan juga ditambah dengan biaya tetap. Yang pertama untuk jam operasi 5.000 itu kan biaya variabelnya sendiri itu $20.000 ditambah dengan $168.000 dan itu akan ketemu $188.000. Lalu untuk yang jam operasinya 6.000 itu bisa $24.000 untuk biaya variabelnya ditambah dengan biaya tetap yaitu $168.000 yaitu akan menghasilkan $192.000. Lalu untuk yang jam operasi 7.000 jam maksud saya itu biaya variabelnya itu tuh $28.000 ditambah dengan $168.000 yaitu akan ketemu nominal $196.000. Lalu untuk yang terakhir yaitu terkait dengan total biaya jam operasi dari 88.000 jam itu $32.000 untuk biaya variabelnya itu ditambah dengan 168.000 untuk biaya tetapnya. Maka untuk total biaya sendiri itu akan menghasilkan $200.000. Nah, kita lanjut untuk biaya per jamnya. Jadi untuk biaya per jamnya sendiri, untuk biaya variabelnya kan itu kan didapatkan dari total biaya variabelnya yaitu yang 20.000 tadi itu dibagi dengan jam operasinya yang 5.000. Jadi untuk jam operasi 5.000 jam itu untuk biaya variabel per jamnya yaitu akan ketemu 4 dolar maksud saya. Lalu untuk yang jam operasi yang 6.000 jam itu akan ketemu dari 24 $24.000 dibagi dengan 6.000 jam yaitu akan biaya variabelnya itu per jamnya itu akan 4.000 dan hal ini kan untuk biaya variabelnya itu kan terkait dengan kuantitasnya kan jadi berhubung kita tadi udah ngitung biaya variabelnya baik secara total itu maka untuk biaya variabelnya itu akan tetap $4 baik dari jam operasinya itu 5.000, 6.000, 7.000 atau 8.000. Nah, sedangkan untuk biaya tetapnya sendiri itu kan kita bisa melakukan pembagian di mana untuk pembagiannya sendiri itu bisa dilakukan pada biaya tetapnya. Biaya tetapnya itu kan untuk jam operasi 5.000 itu kan ada
168 ya. Jadi 168.000 itu dibagi dibagi dengan 5.000 dibagikan dengan 5.000. Jadi di situ akan ketemu untuk biaya tetapnya sendiri itu 33,60. Lalu untuk jam operasi 6.000 itu kan biaya tetapnya juga 168.000 ya. Itu dibagi dengan 6.000 yaitu akan ketemu $28. Lalu untuk yang jam operasinya itu 7.000 jam itu biaya tetapnya berupa $168.000 itu dibagi dengan 7.000 yaitu akan menghasilkan $24. Lalu untuk yang terakhir yaitu biaya tetapnya itu $168.000 dibagi dengan jam operasinya yaitu 8.000 lalu akan menghasilkan $21 untuk biaya tetapnya. Dan untuk yang total biaya per jamnya sendiri itu kita bisa menambahkan saja, yaitu penambahan dari biaya variabel per jamnya ditambah dengan biaya tetap per jamnya. Nah, untuk yang pertama, untuk yang 5.000 jam operasinya itu kan berarti di sini biaya variabelnya itu kan 4 dolar ditambah dengan 33,60 yaitu akan menghasilkan 37,60. Lalu untuk yang jam operasinya itu 6.000 itu bisa ditambahkan dari biaya variabelnya per jam tadi itu kan 4 dolar ditambah dengan 28 dolar yaitu akan menghasilkan $32. Lalu untuk jam operasi yang 7.000 itu akan eh, biaya variabelnya itu 4.000 ditambah dengan biaya tetapnya, yaitu akan menghasilkan total biaya berupa $28. Lalu untuk yang terakhir, untuk jam operasinya itu 8.000 itu untuk biaya variabelnya itu kan $4. Lalu untuk biaya tetapnya sendiri itu $21. Lalu akan menghasilkan total biaya per jamnya yaitu $25. Nah, kalau misalkan kita lihat dari angka-angka tadi, itu kan bisa kita simpulkan kan kalau misalkan total biaya variabel itu kan akan selalu meningkat secara proporsional dengan jumlah jam operasi, tetapi si biaya tetap biaya per jamnya itu selalu konstan. Jadi total biaya variabelnya itu proporsional, sedangkan untuk biaya variabel per jamnya itu selalu konstan, yaitu di angka $4. Nah, sebaliknya, kalau misalkan kita lihat nih teman-teman, total biaya tetap itu kan tidak berubah dengan adanya perubahan aktivitas. Nah, tetapi biaya tetap itu selalu konstan sebesar $168.000 tadi dalam rentang yang relevan tadi, yaitu dari rentang 5.000 jam sampai dengan 8.000 jam. Nah, dengan adanya peningkatan aktivitas, biaya tetap per unitnya itu akan turun yang dari awalnya 33,60 per jamnya itu pada saat perahunya itu beraktivitas selama 5.000 jam itu menjadi $21 pada saat si perahunya itu beroperasi selama 8.000 jam. Jadi karena beberapa ada masalah itu kan yang berkaitan dengan biaya tetap, maka kita lebih aman nih untuk lebih aman dan lebih mudah itu kalau misalkan biaya tetapnya itu dinyatakan secara total, bukan dinyatakan secara per unit gitu. Boleh di next slide. Oke, nah untuk soal yang kedua yaitu soal kaji ulang 2 mengenai metode tinggi rendah. Nah, jadi untuk soalnya sendiri, administratur di Azalea Hills Hospital itu ingin mengetahui hubungan biaya yang terjadi di bagian penerimaan dengan jumlah pasien selama sebulan. Nah, dari situ data-data biaya di bagian penerimaan itu dengan jumlah pasien yang diterima itu selama 8 bulan adalah sebagai berikut, di mana untuk bulan Mei sendiri jumlah pasiennya itu 1.800, terus juga bulan Juni sendiri 1.900, Julinya itu 1.700, Agustusnya itu 1.600, Septembernya itu 1.500, terus Oktobernya itu 1.300, Novembernya sendiri 1.100, dan untuk di Desember sendiri itu jumlah pasien yang diterima itu 1.500. Nah, sedangkan untuk di biaya bagian penerimaan sendiri untuk bulan Mei itu 14.700 dolar dan juga untuk Juninya sendiri $15.200, untuk Julinya sendiri itu $13.700, untuk Agustusnya itu $14.000, untuk Septembernya sendiri 14.300 dolar, untuk Oktober sendiri $13.100, untuk November itu $12.800, dan untuk Desember sendiri itu $14.600. Nah, dari soal sini diminta untuk yang pertama itu gunakan metode tinggi rendah untuk menentukan elemen biaya tetap dan biaya variabel yang
ada di dalam penerimaan pasien tersebut. Lalu yang kedua, itu kita disuruh untuk menyajikan komponen biaya tetap dan biaya variabel dalam persamaan linear yaitu Y sama dengan A plus B X. Boleh di next slide. Oke, jadi kalau untuk menjawab pertanyaan yang pertama, jadi kita untuk tahap pertamanya sendiri dalam metode tinggi rendah itu yang pertama itu mengidentifikasi periode dengan aktivitas terendah dan tertinggi. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk soal yang tadi, periode terendahnya itu kan pada bulan November dengan angka 1.100 pasien dan tertingginya itu pada bulan Juni yaitu dengan angka 1.900 pasien. Lalu setelah kita ketemu nih untuk aktivitas terendah dan tertingginya, kita lanjut ke tahap yang kedua. Untuk tahap yang kedua sendiri, eh, untuk tahap yang kedua sendiri itu bisa menghitung biaya variabel per unit dengan menggunakan kedua titik ini. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini kan untuk aktivitas tertingginya itu kan di bulan Juni ya. Untuk jumlah pasien yang diterima itu sebesar 1.900. Lalu untuk aktivitas terendahnya itu kan ada di bulan November berupa untuk jumlah pasien yang diterima itu 1.100. Lalu dari sini kan ada perubahan yaitu untuk mencari perubahannya kita bisa menyelisihkan dua angka tersebut yaitu untuk jumlah pasien yang diterima itu 1.900 dikurangi dengan 1.100 yaitu akan ketemu 800 untuk perubahannya. Lalu sedangkan di di Departemen Penerimaan untuk aktivitas tertingginya di bulan Juni itu kan mendapat biaya 15.200 dolar dan juga untuk di bulan Novembernya itu 12.800 dolar. Lalu kita selisihkan akan menghasilkan perubahan 2.400 dolar. Nah, kalau misalkan dari sini kita bisa mencari untuk biaya variabelnya, yaitu dengan cara kita membagi perubahan biaya dengan perubahan aktivitasnya. Nah, untuk perubahan biayanya sendiri kan tadi sudah dihitung yaitu 2.400 dolar ya. Lalu itu dibagi dengan perubahan untuk aktivitasnya yaitu 800. Jadi itu menghasilkan biaya variabel per pasiennya itu yaitu 3 dolar. Nah, setelah kita ketemu untuk biaya variabelnya, kita melakukan langkah yang tiga, yaitu menghitung elemen biaya tetap dengan mengurangi total biaya dengan elemen biaya variabel, baik dari aktivitas terendah maupun tertinggi. Nah, dalam perhitungan ini tuh dapat digunakan aktivitas yang tertinggi. Jadi, untuk elemen biaya tetapnya sendiri itu kan sama dengan total biayanya. Total biaya kan itu kan di sini kita menggunakan aktivitas yang tertinggi yaitu 15.200 dolar ya. Lalu dikurangi dengan elemen biaya variabel. Untuk elemen biaya variabelnya sendiri itu kan tadi kita sudah ketemu biaya variabelnya itu kan 3 dolar per pasien itu dikali dengan 1.900 karena kita di sini menggunakan aktivitas yang tertinggi. Dan di situ dari 15.200 dikurangi dengan 3 kali 1.900 akan menghasilkan nominal 9.500 dolar untuk elemen biaya tetapnya. Nah, untuk soalan yang kedua yaitu mengenai rumus persamaannya. Jadi untuk rumus persamaannya sendiri Y sama dengan 9.500 dolar karena kan 9.500 dolarnya itu kan biaya tetap ya. Terus ditambah dengan biaya variabelnya itu 3 dolar. Jadi untuk rumus persamanya itu Y sama dengan 9.500 dolar ditambah dengan 3 dolar kali X. Boleh di next slide. Oke, nah selanjutnya kita akan belajar bersama terkait dengan regresi kuadrat terkecil dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk metode regresi kuadrat terkecil untuk membuat estimasi hubungan linear itu didasarkan pada persamaan linear yang tadi, yaitu Y sama dengan A plus B X. Nah, untuk rumus rumus untuk menghitung nilai titik potong pada sumbu X atau A dan kemiringan pada B yaitu dengan meminimalkan kuadrat residual yaitu untuk kita dalam mencari B-nya sendiri B sama dengan M sigma Y X XY dikurangi dengan sigma X kali sigma Y dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X kuadrat. Lalu untuk kita mencari A-nya sendiri eh, kita bisa menggunakan sigma Y dikurangi dengan B eh, sigma X dibagi dengan N, di mana untuk X-nya sendiri itu adalah tingkat aktivitas atau variabel independen dan juga untuk Y-nya sendiri itu total biaya semi variabel atau variabel dependen dan untuk A-nya sendiri itu total biaya tetap
atau titik potong pada sumbu vertikal. Lalu untuk yang B-nya sendiri itu biaya variabel per unit aktivitas atau kemiringan atau slope-nya. Lalu untuk E-nya sendiri itu adalah jumlah pengamatan. Dan untuk sigmanya sendiri yaitu jumlah dari seluruh N-nya. Nah, boleh di next slide. Kalau mis Oke, kalau misalkan kita menghitung seperti tadi, itu kan kayak agak susah kan. Jadi bukanlah hal yang mudah untuk menyelesaikan perhitungan tersebut secara manual. Dan berhubung sekarang itu juga zamannya digitalisasi, itu kita bisa melakukan perhitungan tersebut dengan otomatis, yaitu bisa melalui program spreadsheet atau Excel. Nah, untuk menggambarkan bagaimana Excel itu dapat menghitung titik potong A dan juga kemiringan B dan juga R kuadratnya sendiri itu akan digunakan data pada contoh tadi yaitu yang Brandline Hospital yang tadi ada dijelaskan oleh Khalid untuk menggambarkan data dan perhitungannya. Nah, seperti yang kita lihat, jadi nilai X variable X atau variabel independen itu dimasukkan ke dalam sel B sel sel B4 sampai dengan ini untuk X-nya ya. X-nya itu B4 sampai dengan dari sini B4 sampai dengan B10. Lalu setelah itu kita bisa memasukkan nilai Y yaitu variabel dependennya ke dalam sel C4 sampai dengan C10 untuk di sini kan biaya pemeliharaan ya, pemeliharaannya gitu. Nah, setelah itu kita bisa mencari titik potongnya ini teman-teman. Nah, untuk mencari titik potongnya sendiri kita bisa menggunakan rumus yaitu sama dengan intercept. Kita bisa blok jadi intercept dulu lalu kita bisa blok mulai dari C4 sampai dengan C10 lalu kita menggunakan semikolon semikolon dan juga kita bisa blok lagi untuk B4 sampai B10-nya dan akan ketemu untuk titik potongnya sendiri itu 3,431. Nah, untuk selanjutnya, yaitu untuk cari kemiringan menggunakan rumus slope, di mana untuk rumusnya sendiri, jadi kita bisa sama dengan slope. Untuk itu kita bisa ngeblok lagi, memblok yang tadi, yang C4, sampai dengan C10. Lalu untuk itu kita gunakan semikolon lagi untuk sebagai tanda penghubung itu B4 sampai B10. Nah, selanjutnya untuk mencari R2 itu bisa menggunakan rumus RSQ dengan perlakuan yang sama yaitu kita memblok untuk biaya pemeliharaan atau variabel Y-nya sendiri. Lalu setelah itu kita bisa ngeblok jumlah hari rawat inapnya untuk X-nya, untuk variabel independennya. Nah, setelah itu kalau misalkan kita bisa kita mau menampilkan plot scatter graph data dari Brandline Hospital tadi, kita bisa untuk menampilkannya secara langsung. Jadi kita bisa pilih data yang akan diplot, yaitu data yang akan ditampilkan yaitu eh, pada B4 sampai dengan C10. Jadi nanti kita bisa blok ini dulu, blok semuanya. Lalu untuk itu kita bisa pilih insert di Excel-nya, lalu kita bisa pilih chart wizard pada menu Excel-nya dan eh, ketemu akan ketemu data-data seperti yang ada di sini. Sama seperti tadi yang sudah dicontohkan oleh Khalid. Boleh di next slide? Oke. Baik teman-teman. Mungkin Mungkin demikian pemaparan materi yang dapat kelompok 3 sampaikan. Semoga apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok kami dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.